Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Bilo Coffee. Halo Mas Dimas. Halo Mas Dian. Halo Gimana? Mas Dimas, nih saya Maria. Halo. Buat awal Mas, bisa perkenalkan dirinya dulu. Nama saya Dimas Fajar sih. Kemudian dari Pontianak, punya brand Segitiga Coffee. Itu aja. Terima kasih Mas Dimas. Dampaknya dari pandemi ini untuk Segitiga Coffee seperti apa Mas? Boleh diceritakan mungkin? Kalau dampak dari pandemi ini untuk Segitiga sih banyak banget sih. Pertama kan memang budayanya berubah, budaya dari masyarakat. Kita juga kaget yang di daerah ini kan lihat pandemi yang semulanya di Jakarta, kota-kota besar, tapi ternyata sampai juga di kota Pontianak juga. Karena kita kan berbatasan dengan negara tetangga juga, Malaysia kan. Nah, di awal April kemarin ya pemerintah daerah udah mulai ngasih surat edaran untuk membatasi jam operasional kafe. Ya kita mengikuti aja, otomatis masyarakat takut, nongkrong dibatasi, omset menurun, ya kita berubah budaya aja, seperti itu. Menurunnya sampai berapa persen Mas, kalau boleh di-share? Penurunannya di angka 50%-an. 50% ya Mas ya? Iya, 50%. Kalau dari pemerintah ini membatasin dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Dan itu masih itu juga boleh hanya take away. Oh, Iya. konsumsi tempat udah nggak bisa ya, hanya take away ya? Udah nggak bisa dari sejak mulai rame-rame pandemi itu, udah sempat banyak dirazia sih. Razia, dikasih surat edaran ya. Kita selaku pengusaha lokal ya mengikuti juga, mendukung kebijakan dari pemerintah. Tinggal mengatasinya aja gimana. Nah, Berubah sedikit lah pola. perubahan konsumsi kayak gitu akhirnya dari Segitiga Coffee apa aja yang udah dilakuin untuk mengikuti perubahan ini? Perubahannya kita pertama kursi-kursi kita tiadakan kan, supaya memang tidak memancing. Karena kalau misalnya kayak kita kan punya 2 lantai ya, kayak lampu di atas hidup aja awal-awal itu pasti teman-teman pada nanyain bisa nongkrong di atas nggak. Otomatis kita udah menutup diri, memang membatasi untuk orang lain kan. Kemudian setelah kursi-kursi disingkirkan, papan-papan pengumuman itu kita tempel, hanya bisa take away. Nah kebetulan memang untuk Segitiga memang udah terbentuk. Ada yang memang konsepnya hanya untuk take away. Nah itu udah bisa dikatakan membantu banget lah perjalanan melewati pandemi ini. Dari segi menu, ada menu baru untuk Kalau menu baru kita kemarin sempat kepikiran kan, lewat inspirasi dari teman-teman coffee shop juga, kita kepikiran untuk menu baru. Cuma kita mikirnya baliknya, pertama sih ini bukan hal yang biasa, dan ini kemungkinan waktu selesainya kita nggak tahu kan. Jadi waktunya juga lama, seperti maraton lah ibaratnya. Jadi kalau mau menu baru harus dipikirkan matang-matang agar nggak sampai ngeluarin budget yang berlebihan. Karena salah satu fokus di masa ini ada juga efisiensi kan. Nah jadi menu-menu baru kita masih belum rilis, masih kita ngandalin menu-menu lama, cuma dibedain bungkusnya aja paling. Kalau es kopi susu gitu, ada permintaan yang meningkat kah di sana? Yang literan juga udah mulai ada di sini teman-teman. Kemudian kalau yang dari kita, kendalanya sih memang sebagai orang daerah itu dapetin material botolnya itu kan lumayan lama kan dari orderannya. Nah itu kita masih batasin dulu. Kita masih mencari sumber-sumber yang ada di sini yang kira-kira pas. Cuma memang untuk produk baru memang harus hati-hati kalau dari sisi Segitiga Coffee, karena supaya menghindari pemborosan aja. Kalau dari segi makanan, ada yang mulai dibekukan kah? Terus ditawarkan ke pelanggan? Kalau makanan memang dari awal kita nggak fokus di makanan berat, hanya lebih ke makanan ringan, kemudian kue-kue. Nah yang kita lakukan ya paling ada beberapa kue yang best seller itu kita buka PO, jadi kan lebih pasti gitu kan. Jadi dari sisi operasional produksi itu bisa lebih pasti jam kerjanya, pasti beli bahan bakunya, kesegaran kuenya juga lebih terukur, lebih ke situ sih. Kita open PO untuk beberapa kue yang best seller.
Kalau misalkan ini diproyeksikan sampai akhir tahun gitu Mas, panjang. Apakah sudah ada rencana atau langkah-langkah yang akan diambil sama Segitiga Coffee? Kalau sampai akhir tahun sih kebayang juga sih, karena memang dengar ini Agustus itu ya prediksinya kan masih. Jadi kita ngebayanginnya ya mau tidak mau memang harus bikin produk baru tapi dengan rasa yang terukur ya, dengan rasa dan nilai bahan baku yang terukur, kesegarannya juga, sama pengemasannya aja yang berbeda. Lebih ke situ sih. Tapi kalau dari sisi jam operasional ataupun model bisnisnya ya tetap sama, paling dirubahnya di packaging bungkus luarnya aja. Di beberapa daerah ada yang sampai merumahkan pekerja, ada yang atau mengurangi gaji pekerjanya. Apakah Segitiga Coffee mengambil langkah seperti itu terkait pandemi ini? Kalau efisiensi dari awal kita memang udah antisipasi, jadi memang kita evaluasi dari bahan baku dulu, mengurangi pembelian bahan baku yang tidak perlu. Kemudian kalau dari sisi SDM-nya itu berangsur sih Mbak. Jadi kebetulan juga kita ada pengurangan, tapi pengurangannya itu lebih dari sisi SDM-nya memang mengundurkan diri. Ada beberapa orang yang mengundurkan diri karena ada berbagai kesibukan lain, karena masih muda-muda yang di sini. Nah, jadi kita bertahan dengan hanya sedikit orang aja sekarang. Kalau pemotongan gaji sih kita batasinya lebih ke pemotongan harian sih. Jadi kayak misalnya jatah mereka kerja kita kurangi 1 minggu sekali gitu. Nah itu yang kita potong. Jadi pemotongan tidak banyak. Jadi pengurangan shift gitu ya Mas ya? Iya, pengurangan shift. Kalau saluran kayak seperti marketplace gitu, apa dicoba juga? Kalau marketplace, kita udah pernah coba gitu kan. Cuma memang karena saya yakin sih kalau dari baru itu perlu beberapa jurus-jurus lah untuk bisa menembus marketplace gitu kan. Jadi langkah yang dilakukan memang harus pelan-pelan, tidak ngejut, karena kalau ngejut otomatis bengkak di kos lagi. Nah itu aja sih. Tapi kalau misalnya kita saluran distribusi untuk GoFood, Gojek itu yang masih bisa kita andalkan. Dan kondisi teman-teman lain juga serupa ya Mas Dimas? Sama sih, karena apalagi di kota kecil kayak Pontianak, otomatis sama akibatnya semua. Teman-teman juga merasakan hal yang sama. Ada juga beberapa tempat yang harus tutup, apalagi kayak warung-warung kopi kan, budaya warung-warung kopi itu udah otomatis tutup yang karena mereka ngandalin gitu ya? Betul, itu yang paling berasa banget sih kalau saya amati dari Pontianak ini. Kan ada jalan Coffee Street kan di sana? Iya, kayak Gajah Mada itu aja dibatasin aksesnya untuk siang hari. Jadi otomatis pasti sepi banget, udah nggak bisa dapat pemasukan sih kalau di Gajah Mada. Pembatasan sosial di sana sudah dari kapan? Sudah dari sebulan yang lalu lah. Ada pembatasan sosial, ada beberapa ruas jalan yang ditutup, terutama akses kayak Gajah Mada kan yang memang bener ramai. Kayak itu yang Coffee Street itu ditutup itu. Emang berat nih. Iya. Aduh. Ya harus akal-akalin lah gimana cara kita bisa bertahan gitu kan. Ya memang ini bencana yang tidak terprediksi ataupun yang tidak terpikirkan lah dari kita. Kalau misalnya kayak banjir ataupun yang lain kan itu hanya di satu sisi yang merasakan ataupun sekelompok aja, tapi gini kan merata semua yang seluruh dunia gitu kan, dan memang hal yang baru. Jadi saya rasa semuanya kaget, terutama apalagi yang di daerah juga tetap ngikut yang di pusat lah, apa yang pusat lakukan kita coba mengamati, disesuaikan sama budaya di kota sini cocok nggak gitu. Nah, lebih ke pengamati aja dulu. Di Jakarta sendiri juga emang rata-rata di atas 70% itu penurunan. 70% penurunan. Terus dari segi teman-teman yang bergiat di hulu kayak pengolah gitu, misalnya petani, itu juga penurunan daya serap green bean-nya. Jadi emang ujung ke ujung ini emang berat semua. Ya, kita mau ngambil beans juga kan, ngambil green beans ataupun roasted bean sekarang lebih memikirkan juga kan, apalagi pertama barangnya sampai kapan, ada kendala nggak di perjalanan,
Kemudian yaitu apakah nanti begitu sampai bisa diolah dengan baik, diserap dengan masyarakat di sini gitu ya. Jadi memang harus lebih selektif sih untuk ngeluarin uang, lebih selektif ke kos-kos tertentu. Nah begitu juga untuk pemasukan ya. Yang penting ngikutin anjuran dari pemerintah, jam operasional, apa yang harus dilakukan kayak misalnya pembatasan sosial ataupun menggunakan masker, bersihkan tangan ya, lebih kita ikutin anjuran seperti itu sih. Terus ketika mau inovasi menu juga terkendala di ini ya, bahan bakunya misalnya kayak botol tadi gitu ya. Betul, kendala bahan baku di botol itu kan pilihannya terbatas. Ada beberapa pilihan, jadi kita nggak bisa leluasa. Karena yang kita hindari juga kan, oke, kita beli minggu ini ada nih botolnya nih, tahu-tahu nge-boom, banyak permintaan, begitu minggu depan kita cari botolnya lagi udah nggak ada. Itu kadang terjadi. Bahkan kayak yang susu aja lah, susu aja distributor di sini sekarang lagi susah juga. Kita tanya barang stoknya kosong. Nah itu jadi masalah. Kayak fresh milk kosong, UHT agak terbatas. Nah mau nggak mau kita belinya lebih mahal di retail kan. Kita cari alternatif ke situ. Jadi kendala juga banyak gitu ya. Jadi mereka kan juga ngerti sih kita, mereka juga ngambil barangnya terbatas gitu kan, nggak berani nimbun ataupun ada halangan di perjalanan ataupun gimana gitu kan. Jadi ya itulah, ibaratnya tuh kita nggak bisa nyetok untuk banyak, yang kita bisa lakukan adalah stok jangka pendek sih. Belum harga juga naik ya, bahan baku di Jakarta. Betul. Juga susu juga udah mulai naik kok. Iya, harganya naik ya. Sedangkan di saat sepi kita dorongnya harga diskon jual sih. Ya. Dorongnya harga jual. Tapi bener sih kalau untuk produk baru tuh sesuatu yang ditunggu juga sama konsumen sih. Cuma yang kalau saya mikirnya memang bagaimana ngeluarin produk baru tapi nggak buang banyak biaya gitu untuk ngelanjutinnya kan. Ibaratnya tuh ngeluarin produk yang terukur lah. Baik Mas Dimas, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu berbagi cerita bersama kami. Mungkin terakhir Mas Dimas ada tambahan mungkin buat pendengar kami. Buat teman-teman ya tetap semangat ngejalanin apa yang bisa dilakukan, lakukan aja. Tetap minum kopi karena kalau bukan kita yang minum kopi siapa lagi kan. Iya. Nah jadi ya saling ngingetin aja, ayo ngopi gitu aja. Oke, terima kasih ya Mas Dimas. Terima kasih Mas Dimas. Ya, sama-sama Mas Dimas. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.